Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa min dzalika al-wa'du bil jannati. Qala Allah ta'ala tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa qala ta'ala mathalul jannati allati wu'idal muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirati. Qala Allah ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Faj'ala al-karamata indahu bit taqwa la bil ansabi wala bil amwali wala bi syai'in akhar. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa salahin wa falahin wa ghanaima wa arbahin yatulu dzikruha wa yata'adzaru hasruha. Wa ma ahsanu ma qila fil ma'na may yattaqillaha fadzaka alladhi siqa ilaihi matjarur rabihu. Wa qila aidan man arafa allaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadzaka syaqi ma darra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dzalaki ma yasna'u al-'abdu bi izzil ghina wal 'izzu kullu al-'izzi lil muttaqi. Qala al-'ulama ridwanullahi 'alaihim wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad zainul wujud sahibil maqamil mahmud ma'dinil karimi wal jud wa ala alihi wa sahbihi ya barru ya wadud. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan taat. Allah berikan kita sehat walafiat. Allah berikan kita rizki yang manfaat. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Wa min dzalikal wa'du bil jannah. Di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang bertakwa. Pertemuan bulan lalu banyak hal yang berkaitan tentang takwa. Kemudian sampailah kepada janji Allah bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga. Surga itu adalah tempat. Jadi yang namanya tempat itu udah pasti adalah ciptaan Allah. Berarti surga itu adalah makhluknya Allah. Ada sebagian ulama tingkat tinggi tasawufnya, dengan perkataan itu ada orang yang berpikir kok bisa kayak begitu. Jadi beliau mengatakan ketika kita beribadah ini, pada hakikatnya ini kita seharusnya ibadah itu tidak mengharapkan surga.
Tetapi ada sebagian ulama mengungkapkan dengan kalimat Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, gitu kan. Ya Allah, kami minta ridho-Mu dan juga kami minta agar kami bisa masuk ke dalam surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan Engkau jadikan aku ini orang yang mendapatkan murka dan masuk ke dalam neraka. Jadi ulama-ulama tasawuf tingkat tinggi itu yang paham tentang taqarrub ilallah, ibadah kepada Allah, tidak ada yang diharapkan kecuali ridho Allah. Jadi kalau berharap kepada makhluk, ya, itu lebih banyak kepada penyesalan. Karena makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah, dari yang tertinggi, dari yang diciptakan di bumi atau diciptakan di langit, itu semua adalah makhluknya Allah. Di antaranya adalah surga, di antaranya adalah neraka. Itu semua adalah ciptaan Allah. Maka orang yang tasawuf tingkat tinggi, ketika dia beribadah, tidak ada yang diharapkan, bebas. Allah mau masukkan saya nanti ke dalam surga, itu haknya Allah. Allah mau masukkan saya ke dalam neraka, itu pula haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti tingkatan yang udah tinggi. Kita ini tingkatan kita dalam ibadah ini masih mengejar nominal, masih mengejar pahala. Berapa sih kalau misalnya saya sholat duha? Oh, sholat duha nanti bikin kamu kaya. Oh, berarti berharap kepada kekayaan. Karena kekayaan itu tidak abadi, ridho Allah akan abadi. Nah, contoh banyak. Oh, kita berharap sholat berjamaah dapat 27 derajat daripada orang yang sholat sendiri. Nah, berharap apa? Berharap pangkat 27 derajat. Itu. Jadi tingkat ibadah kita ini, saya beribadah, saya sholat, saya ngaji, saya puasa, saya haji, saya umroh, saya berbuat baik, saya pengen masuk surga. Saya nggak mau masuk neraka. Itu tingkat ibadah belum naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Karena tingkatan yang lebih tinggi itu pada hakikatnya tercakup di dalam anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Tetap orang-orang yang beriman, walaupun harapannya adalah surga dan pengen dijauhin dari neraka, Allah berjanji kepada hamba-hambanya, orang-orang yang bertakwa, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu akan aku wariskan kepada hamba-hambaku. Siapa? Orang-orang taqi, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat takwa pertemuan udah kita bahas. Takwa itu ya umum dan besar maknanya dan luas. Allah pun nyatakan dalam firman yang lain, matsalul jannati allati wa'iddal muttaqun. Di antaranya sebagian contoh kenikmatan yang Allah berikan adalah surga. Yang dijanjikan adalah surga. Kepada siapa? Mu'idal muttaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam lain juga firman Allah, uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah persiapkan surga ini terhadap orang-orang yang di dunianya bertakwa kepada Allah. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal muttaqin fi jannatin wa nahar. Gambarannya banyak sehingga ayat-ayat tentang takwa ini untuk memberikan semangat kepada kita bahwa jaminannya, janjinya adalah surga. Ada surga, di mana surga wa nahar, ada danau yang indah, himam adi sidkin, ada tempat yang khusus buat orang-orang yang di dunianya bertakwa, tempat yang diberikan mahkota, diberikan singgasana inda malikin muqtadir,
Allah udah persiapin buat orang-orang bertakwa tersebut. Kemuliaan orang yang di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan yang menyandang predikat takwa di dunia. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi atqakum, orang yang paling bertakwa. Ini kita semuanya kan datang nih 1, 2, 3, 10, 20, 30 banyak deh ya. Tapi di antara kita ada nggak yang ngaku saya ini paling bertakwa? Ada dari Anda? Nggak ada. Yang nilai tentang atqakum, lebih bertakwa itu siapa? Allah, bukan manusia. Kita nggak boleh nilai tuh bulan tuh, sorbannya cakep tuh, kayaknya dia paling baik tuh, paling bertakwa kepada Allah. Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu tentang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita berlomba menjadi orang yang paling bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah paling bertakwa, maka kita akramakum, orang yang paling mulia. Ya mungkin kita nggak dianggap di kampung kita, tapi di mata Allah kita dianggap oleh Allah dan Rasul orang yang paling bertakwa. Makanya orang yang kenal takwa itu nggak bakalan ada hatinya kecil hati. Kok orang nggak ngargain gua, kok dia nggak ngormatin gua. Kalau orang punya perasaan kayak begitu, urus dulu nih hatinya, takwanya udah sejauh mana, kedekatannya kepada Allah udah setingkat apa. Makanya orang yang takwanya kuat, takwanya mantep sama Allah, itu orang mau hina dia, orang mau caci dia, orang mau angkat dia, orang mau hormatin dia, biasa aja. Itu tingkat takwa yang udah mantep kayak begitu. Ya, dihina nggak jatuh, ya, diangkat juga nggak terbang, santai dia. Itu orang yang udah tingkat takwanya masya Allah. Makanya kedudukan kemuliaan bukan manusia yang memberikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira nah dia pulang belajarnya di luar negeri, S1 udah, S2 selesai, S3 tinggal sebentar lagi disertasinya. Akhirnya kita hormat dia, muliakan dia. Belum tentu dengan pangkat dia bisa jadi orang yang mulia. Mungkin kalau di mata manusia orang dihormati, dia dihormati, dimuliakan, tapi belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang pinter, orang yang berkelas, S1, S2, S3 selesai, SS semuanya, tapi kelakuannya jauh daripada anak-anak yang duduk di majelis ilmu. Dokter Andos, insinyur, profesor, kalau makan berdiri, kalau minum berdiri, jauh dari akhlaknya anak-anak yang duduk di majelis ilmu. Lebih mana lebih mulia? Lebih mulia mereka. Pangkat manusia nggak bakal abadi, tapi pangkat yang Allah berikan akan abadi sampai ke alam kubur kita. Orang berilmu akan dikenang, orang yang alim akan dikenang, orang yang beribadah dan bertakwa akan dikenang di alam kuburnya. Gak ada tuh pangkat yang sampai dibawa ke batu nisan, gak ada. Paling pangkat yang ditulis apa? Haji. Orang berilmu ya paling kiai haji. Gak ada. Mentang-mentang dia misalnya S2 selesai, S3 selesai, ditulis di batu nisannya Profesor Dr. Landos Insinyur Bulan bin Bulan, MSI, MMA, MBA, nggak ada. Pernah nggak kita ngelihat di kuburan itu tulisan makamnya, tulisan Profesor Dr. Andes Insinyur? Ada nggak? Nggak ada. Paling siapa? Bulan bin Bulan, Bulanah binti Bulanah. Kalau haji ada, Haji Mahmud bin Ma'in ada, Hajah Nuriyah binti Mahmud ada. Tapi kalau Dokter Andes nggak ada. Pangkat yang kita cari bertahun-tahun, kita pengen dihormatin, pengen dimuliakan,
Tapi kalau Allah belum memuliakan, Allah belum mau menghormati dia, nggak bakalan terhormat kita. Maka mudah cari hormat, cari kemuliaan itu mudah. Deketin Allah dulu, tebelin takwanya kita, tingkatin, naikin dulu takwanya kita kepada Allah. Insya Allah manusia bakal nyusul hormatin kita tanpa kita minta. Gue nih sholat udah Lohor, asar, maghrib bisa berjamaah, ngaji gak ketinggalan, tiap bulan datang, hormatin gua dong. Gak perlu kayak gitu. Orang bakal nilai, wih, calon ustad tuh bisa kalau jadi mantu begitu. Girang orang juga lihat, dari pakaian, dari penampilan, dari gaya, tutur kata, ada adabnya, ada akhlaknya. Oh. Kalau ngobrol adem banget. Kalau mukanya kayaknya dilihat adem banget. Kayaknya ini muka-muka orang-orang yang sering berwudu nih. Ya. Jadi kemuliaan yang kita mau dapat itu pegang takwa, takut kepada Allah. Faja'ala al-karama indahu bit-taqwa la bil ansab wala bil amwal wala bi syai' akhar. Kemuliaan itu bukan dari nasab, bukan dari keturunan. Bapak gua noh, hartanya banyak tuh, kebun-kebun bapak gua semua tuh. Yang dibanggain apa? Banda orang tua doang. Banda udah habis, cuma bahan cerita doang. Tuh dulu tuh bandang kong gua dulu, sekarang punya mayorat, sekarang punya proyek, sekarang punya orang Cina. Bapak banggain orang tua kita. Justru yang harus kita banggakan, belajar bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah. Makanya di awal kitab ini Imam Haddad menekankan kepada kita itu tentang takwa, tentang takut kepada Allah. Jadi bukan nasab yang harus kita banggakan, walal amwal, bukan harta yang kita banggakan, wala syai' akhar, dan juga bukan sesuatu yang lain. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairat. Banyak janji-janji Allah kepada hamba-hambanya untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang bertakwa. Wa sa'adah, akan menjadi orang yang senang, sukses, bahagia, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga bakal bahagia. Memang kadang kalau kayak begini kayaknya sama gitu. Kalau lagi ngaji kayak begini mah kelihatannya senang, asik, ya. Punya kayaknya bahagia. Kita kalau udah pulang dari majelis, aduh, pusing dan mikirin utang, mikirin anak, mikirin ini, mikirin itu. Kalau ada rasa kayak begitu, balikin lagi. Nih hati kita, ya Allah, takwa saya udah sampai mana ini? Saya kenal Allah udah sampai mana? Kalau kita ngerasa diri kita ini pengen kenal Allah, cara kenal Allah tuh gimana cara kenalnya? Ngaji. Ngaji yang dibahas apa aja? Oh, terutama sholat. Sholat saya bagaimana nih sama Allah? Karena ikatan seorang hamba dengan Allah itu adalah di sholat. Buat nambelin takwa itu adalah di sholat. Sholat kita ternyata belum khusyuk. Sholat kita ternyata belum benar. Sholat kita ternyata masih ingetin dunia, masih urusan dagang, masih urusan bisnis, masih ini. Kita belum benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kadang yang itu aja kita nggak baca. Gimana kita mau khusyuk? Doa itu, doa iftitah. Kita nggak baca doa begitu. Gimana kita mau mendapatkan sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya karena dan hanya untuk Allah. Jadi kalau kita sering menghayati kalimat itu enak. Ini kita hidup ya memang untuk Allah kita hidup ini. Semuanya harus karena Allah. Kita mau minum untuk Allah, kita mau makan untuk Allah, ngaji ya untuk Allah. Kalau udah kita serahkan kepada Allah, Allah yang ngasih pahala, dibalas dengan pahala. Pahala minum, pahala makan, pahala ngaji, pahala silaturahmi,
pahala sedekah, pahala infak, pahala memberi, banyak deh pahalanya. Kalau kitanya karena Allah. Tapi kalau kita ngajinya nggak enak sama tetangga, nggak enak sama saudara, nggak enak mulu ngaji, nggak enak mulu. Yang enak ngajinya. Jadi kalau anak ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak muda sampai sekarang ngajinya masih ada perasaan nggak enak mulu, enakin biar nyaman di majelisnya. Makan kalau nggak enak, ketelan nggak? Nggak ketelan kan? Ngaji kalau nggak enak, nyaman nggak? Kan ada orang kalau ditanya, oh ayo popo ngaji po, stempelan banget juga masalah ngaji. Nggak enak gua mau tuan rumahnya, nggak enak gua udah ketinggalan jauh, lu mau ngajinya udah lama, gua masih baru, malu gua ntar. Jadi nggak enak, akhirnya apa? Nggak nyaman, ya. Maka buat diri kita ini nyaman karena apa? Karena ada takwa. Allah juga akan berikan derajat, tingkatan-tingkatan. Tuh orang semuanya sebanyak ini orang, tingkatan takwanya berbeda. Ada yang baru 1 tangga, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ya beda-beda. Bahkan ini yang udah sepuh aja nih di depan kita, sama yang muda kita nggak ada yang tahu. Kalau ngomong bahasa kehidupan, ya mereka lebih lama hidupnya. Makan garamnya lebih duluan, susah senangnya duluan. Ya kan? Ya tapi derajat takwa itu Allah yang berikan. Berbeda derajat takwa Allah yang Allah berikan kepada setiap hamba. Maka nggak ada tuh yang tahu, yang taunya nanti di akhirat. Fulan bin fulan takwanya Masya Allah. Oh dia lebih tinggi daripada si fulan. Oh bocah baru kemarin tapi takwanya Masya Allah. Wahasana, dan kebaikan pun diberikan kepada orang yang bertakwa itu berbeda-beda. Contoh orang yang persiapan buat ntar malam, ya misal tuan rumah udah mempersiapkan makan, mempersiapkan minum, keringetan orang semua pasti ada yang keringetan, ada yang nggak keringetan. Itu bagiannya dia aja. Misalnya 5 orang mempersiapkan untuk acara ntar malam nih, malam ini bulanan. 5 orang, semuanya belum tentu sama dapat pahalanya, belum tentu 100%. Ada yang udah capek kipas-kipas, dia mah kagak. Ngopi, ngeteh, sama nggak? Dia nggak bakalan sama pahalanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah paham, Allah lebih tahu. Sama orang yang banyak kerja, sama orang yang banyak mandorin. Lu mandorin aja, belum tiker kagak, ngangkat tiker kagak, nyapu kagak, datang cuma ngapain? Ngopi, ngeteh. Ada kayak gitu ada? Foto-foto doang ada. Jadi tingkatan-tingkatan kebaikan dan pahala itu dibagi oleh Allah. Allah yang maha bijak, Allah yang maha bijaksana. Allah yang bakal netepin nih bulan ente dapat 100.000, nih ente dapat 50.000, nih ente dapat jigo. Gak bakalan sama, ya. Wasolah, wafalah, orang yang punya takwa dia bakalan baik, bagus, disenengin sama orang, disenengin sama tetangga, sama saudara disenengin. Makanya kalau masih ada yang digondokin sama saudara, benerin takwa kita. Jangan nyuruh benerin, lu takwa lu ngaji yang bener, jangan begitu. Mungkin kita yang salah, mungkin takwa kita yang belum bener. Kalau kita ada yang gedegin orang, ya kita jangan sampai jadi orang yang gedegin orang. Biarin orang mau gedegin kita, kesel sama kita, marahin kita, biarin. Mungkin salahnya kita, ya kita perbaiki di mana nih salah kita. Kita perbaiki di mana takwa kita yang kurang, ibadah kita yang kurang. Udah, biarin. Kita juga capek sendiri. Mas tahun gedeg, 2 tahun gedeg, 3 tahun gedeg juga terus, ya capek. Maka orang yang paling orang yang punya takwa dalam kehidupan, Allah bakal jaga baik kehidupannya, sama tetangga baik, sama saudara baik, sama teman baik, semuanya baik. Makanya kalau ada selisih sama teman, selisih itu berarti takwanya lagi nurun. Sama tetangga selisih, takwanya lagi nurun. Sama istri sama bini lagi pada berantem, takwanya juga sama, lagi kendor takwanya, rapiin lagi, benerin lagi takwanya kepada Allah. Berantem apa sih kalau rumah tangga? Bini
sama laki, apa yang diberantemin? Duit, kerjaan, dagang, usaha, cemburu, apa aja. Paling begitu doang. Tinggal apa? Rapiin lagi takwanya kepada Allah. Wafalah, orang yang punya takwa bakal senang, bakal sukses. Wafalah, dia bakal sukses. Walaupun di mata manusia kayaknya orang ini susah banget, rumah kubuk, anak banyak, kelihatan susah. Tapi di mata Allah dia orang sukses. Itu di Pahang, Malaysia, Allah terus bangsanya, rumahnya gubuk, udah mau rubuh, masih bilik. Tapi di mata Allah beliau adalah wali min auliyaillah, sehingga kewafatan beliau itu masyhur sampai para alim ulama datang. Makanya yang namanya takwa nggak mandang rumah, bukan ukuran rumah, bukan ukuran harta. Takwa itu kemuliaan yang Allah berikan. Oh, dia ini rumahnya cakep, pasti takwanya cakep, belum tentu. Hartanya banyak, pasti takwanya banyak, belum tentu. Ketakwaan itu Allah yang berikan. Wa ghanaim wa arbah. Orang yang bertakwa itu banyak untungnya. Allah berikan keuntungan. Yatul zikruhu. Orang bertakwa bakal dikenang terus sepanjang masa. Kebaikannya, Masya Allah, bulan bin bulan tuh, ya? Masjid, Masya Allah, bangun majelis, Masya Allah, dikenang kayak begitu. Orang-orang yang melakukan kebaikan dan ngajak kebaikan bakal dikenang. Wa yata'adzar hasyruha wa ma ahsan magila fil ma'na. Ada sebagian ulama di dalam syairnya, man yattaqilla fadzaka alladzi siqa ilaihi al-matajarrur rabih. Orang yang bertakwa dia akan mendapatkan keuntungan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat dia akan mendapatkan untung. Man arafallah falam tughni. Orang yang tahu Allah tapi dia enggak merasa cukup di dalam dirinya ma'rifatullah fadzaka syaqi. Orang tersebut orang yang rugi, orang yang sengsara. Udah kenal Allah nih, kita kenal Allah, kita kan semua hampir kenal Allah, cuma nggak melihat Allah itu seperti apa. Tapi kita kenal Allah. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah mukhalaf lil hawadis, Allah berbeda, Allah maha kuasa, Allah maha menjaga. Allah, kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Falam tughnihi ma'rifatullah. Tapi nggak merasa cukup kita ini kenal Allah, merasa kurang aja. Kurangnya kayak gimana? Gak yakin kalau Allah yang ngatur rizki, gak yakin kalau Allah yang ngasih sakit, gak yakin kalau Allah yang ngangkat penyakit, gak yakin kalau Allah yang nutup umur orang, gak yakin kayak begitu. Maka orang kayak begitu dalam kehidupannya syaqi, orang yang sengsara. Belum masuk ke akhirat, di dunia udah sengsara dia. Disengsarain sama harta, disengsarain sama utang, disengsarain sama bini, disengsarain sama anak, disengsarain sama mantu, tambah lagi disengsarain sama cucu. Gak enak hidup kayak begitu. Udah kita harus masa-masa tua enak gitu, santai depan rumah, minum kopi pahit, sampai singkong rebus, enak gitu. Masa-masa tua kita disusahin sama cucu, disusahin sama anak. Harusnya kita megang tasbih, kita megang piring buat nyuapin dia, buat ini, buat ini. Akhirnya apa? Masa tua kita ngaji ketinggalan, sholat berjamaah tinggalan, ya, mikirin itu aja. Masya Allah. Maka orang yang kenal Allah tapi dia tidak menambahkan kemakrifatan kepada Allah, maka dia dikatakan segi. Ma dharra ta'ah mana lahu fi ta'atillah wa madza lagi. Nah, sagi juga yang membawakan madarat dalam ketaatan dia. Dia tidak mendapatkan taatnya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Taat itu kan banyak, ya sholat iya, ya puasa iya, ya zakat, ya ngaji, semuanya bentuk kebaikan-kebaikan itu adalah taat. Tapi taatnya dia ini malah kan bawa madarat.
Bawa madaratnya kayak gimana sih? Sholat tapi nggak dinilai, ngaji tapi nggak dinilai, puasa tapi nahan lapar doang, haji cuma titel doang. Tuh kayak begitu tuh, bentuknya taat tapi membawakan madarat. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat ada madaratnya lebih besar. Apa itu? Sholat diterima sama Allah tuh pahala sholat, tapi pas diterima di akhirat nanti ada orang datang ujuk-ujuk, ya Rob, ya Allah, nih fulan nih, orang ini saya cari-cariin. Kenapa? Dulu dia pernah ngatain saya, dia ketawa terbahak-bahak sama teman-teman dia, saya nggak senang. Terus kamu mau apa? Saya mau minta keadilanmu. Apa? Saya punya kekurangan, saya penuh dengan dosa, saya pengen mendapatkan pahala anugerah, saya pengen. Akhirnya apa? Ambil pahala sholat dia, diambil sama dia. Karena sebab apa? Karena sebab ngomongin orang. Banyak nanti di akhirat kejadian-kejadian yang nggak disangka-sangka. Orang-orang tahu-tahu datang, oh ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, fulan bin fulan, habis deh. Ente punya apa? Puasanya diterima sama Allah. Kamu pernah caci dia, kamu pernah ngambil hak dia, kasih. Kamu pernah sedekah, diterima sama Allah sedekahnya. Tapi kita pernah ngomongin dia, pernah caci dia, pernah marah sama dia, kesal sama dia, silaturahmi sama dia. Oh macam banget. Dia orang nggak senang sama kita, nanti ngadu sama Allah. Pahala sedekah kita diambil sama dia. Lalu kita bakal apa? Gak bisa menolak kalau Allah udah ngomong. Akhirnya apa sih? Pahala kita digambarkan oleh Nabi, pahala orang yang segede gunung, nanti habis terkikis diambil sama orang yang minta haknya, yang dulu di dunia pernah diambil haknya. Tuh taat yang membawakan madarat di dunia dan di akhirat. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal izzu kullul izzil muttaqi. Bukan kekayaan, bukan kelebihan yang membuat seseorang itu jadi mulia. Yang menjadi mulia seseorang itu adalah lil muttaqi, bertakwa. Tadi saya bilang kan, rumah bagus bukan ukuran orang tuh bagus takwanya. Mobil cakep, istri cakep, anak cakep belum tentu jadi ukuran takwa orang tersebut cakep. Ya. Qala ulama ridwanullahi ta'ala at-taqwa ibaratun an imtithalil awamir. Takwa itu adalah ibarat sebuah melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Maka jangan setengah-setengah. Ya Ustaz, saya sholat Allahu Akbar, tapi batin kita masih dengki aja sama orang. Udah sholat, dengki jangan, iri jangan, hasud jangan, riya jangan, sombong jangan. Berat Ustaz, ya berat memang. Kalau kita pengen jadi orang mulia di mata Allah, pengen enak hidupnya di dunia dan di akhirat, ya kita lakuin. Dari sekarang kita bersihin. Tahun baru, lembaran baru, kertas baru, catatan yang baru, masa lalu biar masa lalu, gak usah diungkit-ungkit. Ada tetangga yang gedek sama kita, ya kita minta maaf. Ada saudara kesal sama kita, ya kita minta maaf. Mau dimaafin, mau nggak dimaafin, urusan dia. Kok maafin? Nggak mau, saya nggak maaf, nggak ridho. Ya kita udah minta maaf. Ini tahun baru kok, tahun baru, lembaran baru, buku baru. Lalu kita ngomong kayak begitu. Makanya ulama mengatakan di awal malam tahun baru itu harusnya minum susu. Kemarin tahun baru pada minum susu nggak? Susu putih minum. Sekarang ada susu ada? Nggak ada susu, adanya kopi, adanya teh. Harusnya dikasih susu nih panitia. Ya, kasih susu satu-satu. Karena itu ulama yang bicara. Kenapa awal tahun itu harus minum susu? Karena tafaulan, berharap kalau minum susu
Mudah-mudahan 1 tahun itu dijaga oleh Allah, kelakuan kita bersih, catatan kita putih, amal ibadah kita bagus, akhlak kita bagus, rizki kita bersih, nggak ada yang kotor, nggak bercampur haram, nggak bercampur syubhat, dijaga tafakulan. Kita minum susu gitu. Sekarang nggak ada susu, besok pagi minta sama laki, minta sama bini seduin susu gitu. Biar kita mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Amin ya robbal. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahullahu biqouli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebagian ulama menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa ayyuta'a fala ya'si. Yaitu taat seseorang hamba fala ya'si, dia tidak maksiat. Wa yadhkur fala yansa, dia ingat tapi dia tidak lupa. Wa yashkur fala yakfur, dia bersyukur dan tidak kufur. Itu yang disebutnya ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu kan sering dibaca sama khotib ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita sedang taat, jangan maksiat. Kalau kita sedang ingat Allah, jangan sampai lupa. Kalau kita udah bisa bersyukur, jangan sampai kufur. Begitu. Itu 3 aja tuh kita pegang, nikmat banget. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, ngaji, silaturahmi, hidupnya kayaknya lempeng aja. Kata orang nggak asik Ustaz, itu hidup lempeng banget ya, nggak ada ceritanya. Ente mau catat cerita ente dengan keburukan? Guru-guru kita nggak ada tuh ceritanya. Dulunya dia hanya main gaple, dulunya nyawer, dulu nggak ada guru-guru kita kayak begitu. Masa kita mau bikin catatan kayak begitu? Ustaz sekarang kata masa muda, nikmatin masa muda. Ente mau catat apa namanya, catatan ente ada kotornya, ada jeleknya, ada buruknya, kayaknya bangga gitu. Nikmatin masa muda dulu, pacaran dulu, puas-puasin dulu sama perempuan. Masya Allah, romannya bangga banget gitu sama maksiat. Sama dosa bangga banget. Gua tercatat playboy, perempuan mana yang gak kenal sama gua? Masya Allah, bangga. Sampai di statusin, sampai di-upload fotonya, diabadikan. Ini mantan pertama, mantan kedua, mantan ketiga, mantan keempat. Diabadikan di foto. Bangga. Gua udah pernah nginiin, gua pernah begituin. Udah gua tahu semua rasanya. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asam, ada yang kecut, semuanya gua udah tahu. Bangga dengan maksiat. Ya, itu manusia sekarang tuh kayak begitu kadang. Usana, ya. Sekarang waktu kita tinggal sisa umur kita, masa lalu udah biarain. Ya, seandainya masa lalu kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan salah, penuh dengan lupa, nggak ada syukurnya, kufurnya mulu. Ya kita rubah nih sekarang. Ngaji udah, dijelasin udah, tinggal diamalin. Ya pertemuan sebulan sekali ya kayak begini kan kayaknya ngangenin. Aduh kapan lagi ngaji, tahu-tahu diundur. Kapan lagi ngaji, tahu-tahu ini. Kapan lagi ngaji, tahu-tahu corona nggak boleh ngaji. Ada yang kayak begitu. Ya, akhirnya apa? Jauh kita dari majelis, jauh dari nasihat, yang membuat diri kita yang harusnya semakin bertambah iman kita, yang seharusnya semakin bertambah syukur kita, yang harusnya semakin bertambah ingatnya kita kepada Allah, malah kita lupa, jauh, jadi orang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ada pertanyaan gak?